kali ini aku bakal seru-seruan nih di rumah. Penasaran kan? Yuk! Aduh, sibuk banget sih vlogger kita yang satu ini. Din, lu kok ngevlog pakai smartphone? Hasilnya bagus nggak? Ya, hari gini masa lo nggak tahu? Ini tuh Vivo V25 Pro. Jelas jernih lah, kan udah dilengkapi fitur bokeh potret video yang memadukan algoritma potret bokeh dan efek turun alami buat bikin hasil video lo hanya terfokus pada objek atau orang yang mau direkam. Bakal jadi sinematik gitu deh hasilnya. Oh alah, pantesan vlog lu semulus dan senatural itu ya. Tapi itu kan video ya. Kalau buat foto tetap bisa sinematik nggak, Din? Idih, pakai lo tanya lagi. Apa sih yang Vivo nggak bisa? Kamera belakangnya tuh udah Cinematic Portrait 64 megapiksel OIS Net Camera dengan real-time extreme night vision yang menggunakan teknologi Super Night Algorithm dan teknologi OIS atau Optical Image Stabilization. Itu yang bakal bikin hasil foto tetap stabil walau diambil dalam keadaan minim cahaya. Yang bener loh. Berarti kalau gue bawa hunting tengah malam di gunung atau pantai gitu, cakep banget dong. Tapi Din, gue masih ragu nih kalau beli smartphone cuma karena kameranya. Smartphone zaman sekarang kan gampang lemot. Vivo V25 Pro ini udah dilengkapi RAM 12GB plus 8GB extended RAM. Kapan lagi coba lo punya smartphone dengan RAM 20GB? Seriusan lu, total RAM-nya 20GB. Kalau buat main game, lancar jaya dong. So pasti Ndre, grafisnya detail, tajam, dan gak patah-patah. Mau sambil buka beberapa aplikasi sekaligus pun gak bakalan lemot deh. Gue juga sering loh ngedit foto dan video gue langsung di Vivo V25 Pro ini. Bikin gue lebih produktif deh. Buruan pre-order Vivo V25 series sekarang juga di Vivo Official Store atau store partner langganan lo. Karena lo bisa dapetin benefit hingga 3 juta rupiah dari tanggal 12 sampai 23 September 2022. Serius lo, Din? No tipu-tipu kan? Enggak lah, makanya buruan deh lo pre-order sekarang. Kalau lo masih penasaran sama fitur-fitur dan informasi lainnya, lo bisa buka website resmi Vivo di vivo.com. Vivo V25 Pro, Life is cinematic. Sabun Zen antibakterial datang untuk memberikan perlindungan alami bagi warga Air Petra Albo Lestari. Zen sabun antibakteri alami pertama dari daun Retsiso Jepang efektif lawan kuman tanpa bikin kulit kerasak alias kering sekali meskipun sering mandi. Kini Zen hadir dengan 2 varian barunya yaitu Retsiso dan Tea Tree dan Retsiso dan Echinacea Flower. Buruan cobain! Bikin segar dan semangat nih wanginya. Relaxing dan segar. Alaminya Retsiso, Zen hadir untuk melindungi. Selamat sore Mojibadi, Today's Update kembali hadir menemani sore Anda dengan rangkaian informasi penting dan menarik selama 30 menit ke depan. Dan inilah Today's Update selengkapnya bersama saya, Edward Fidiadi. Melansir catatan PPATK, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan dugaan penyimpangan pengelolaan uang dengan jumlah fantastis mencapai ratusan miliar menyusul adanya penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka KPK. Sementara itu, ribuan orang berunjuk rasa menolak penetapan Gubernur Lukas NMB menjadi tersangka. Harga berbagai jenis kebutuhan pokok terutama beras di sejumlah daerah terus merangkak naik, menyusul naiknya harga BBM. Selain ongkos biaya angkut dan pasokan terbatas serta adanya bansos, diduga menjadi pemicu kenaikan harga beras tersebut. Belum adanya kepastian relokasi membuat korban pergerakan tanah di Pasir Suren, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengeluh. Pasalnya, sejak pergerakan tanah menghancurkan puluhan rumah setahun lalu, kini warga harus mengontrak atau tinggal di rumah yang nyaris rubuh. Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan usai jeda berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi seorang siswa SMK tewas dianiaya senior perguruan silat. Informasinya hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Seorang siswa SMK di Sidoarjo, Jawa Timur tewas dianiaya senior perguruan silat.
Ujian kenaikan tingkat jadi motif penganiayaan hingga korban mengalami pendarahan hebat. Seorang nenek berusia 80 tahun meninggal dunia setelah rumahnya tertimbun longsor di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Longsor akibat luapan sungai Kali Pelus itu menyebabkan tebing longsor dan menimpa rumah korban. Diduga cemburu, seorang pria tega membacok mantan istrinya di tengah jalan di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban mengalami luka serius di bagian wajah dan kepalanya hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk terjadi di jalur Pantura, Surabaya, Pasuruan, Jawa Timur. Sopir truk terjepit di bagian depan truk. Kita ke informasi lainnya, kebakaran melanda bangunan rumah yang diduga dijadikan gudang penampungan bahan bakar minyak ilegal. Warga sempat panik memadamkan api yang telah merambat dan menghanguskan rumah warga lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube moji.social karena banyak video menarik mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio, dan bagi-bagi hadiah mulai dari tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah. Langsung saja subscribe YouTube moji.social sekarang. Dan selain satu ini, kami ajak Anda mengunjungi Kroasia melihat karya seni yang bisa bersuara. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Sebagai potret keharmonisan dan kerukunan, sebuah kirab budaya digelar di Kelurahan Jayangan, Solo, Jawa Tengah. Kegiatan yang menampilkan kreasi dari para penampil beragam etnis itu telah berlangsung sejak abad ke-18. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jalan-jalan ke Kroasia, ada banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Sea Organ atau organ laut. Karya seni ini mengeluarkan suara saat dilewati angin atau ombak. Dan berikut informasinya. BMKG memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah provinsi. BMKG juga meminta masyarakat pesisir mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan sampai hari ini. Dan berikut perakiraan cuaca esok yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Today's Update hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Vidadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya, hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.